Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Jeung kumaha sawengi Bobona Tibra atanapi kirang Tibra yang seharusnya kita mengharapkan hasil maksimal gitu ya. 3 poin tentu saja karena bermain di kandang dan ya melihat posisi Persib juga seharusnya menguntungkan, namun ya di luar dugaan kita bermain remis, bermain draw lagi, dan ya apa boleh buat untuk mungkin Bayangkara FC masih memperpanjang nafas, sebetulnya bukan memperpanjang, menunda saja untuk masuk ke zona degradasi, bahkan degradasi full gitu ya. Namun Persib dengan hasil draw semalam masih tetap berdiri lurus di zona Championship Series gitu ya. Jadi tidak ada masalah yang berarti walaupun draw. Nah ini ada sedikit info teman-teman bahwa ya semalam Persikabo sudah fix resmi degradasi menjadi tim pertama yang degradasi setelah dikalahkan oleh Persik Kediri. Dan sebetulnya ya kalau Persib menang kemarin sebetulnya masih mengukuhkan saja posisi 2 dan Bayangkara langsung degradasi, tapi kenyataannya berbeda. Nah ini ada sesuatu, entah memang praduga saya saja atau memang ada hal-hal yang lainnya gitu ya. Jadi ya untuk teman-teman mungkin yang sudah lama ikutin channel saya, di putaran pertama teman-teman bisa lihat video saya ketika pertandingan Bayangkara melawan Persib Bandung sebelum mulai atau beberapa hari atau 2 hari sebelumnya lah, itu saya pernah memposting kebetulan gitu ya, entah ya kita bilangnya kebetulan aja lah ya. Saya waktu itu pernah bilang udahlah ini pertandingan pasti draw. Karena apa? Karena waktu itu saya sedang, kalau nggak salah tuh sedang ada acara gitu ya dengan beberapa orang penting gitu ya. Jadi dari institusi A, institusi B dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa udah nggak usah ditonton pertandingan besok Bayangkara melawan Persib, itu pasti draw gitu. Jadi sempat saya bilang masa sih, atau cuma nebak atau apa, ternyata beneran draw gitu ya. Karena ya yang ngomongnya juga memang dari orang Bayangkara gitu ya. Tapi ya ini kita anggap intermezzo saja waktu itu. Ternyata ya apakah ada hubungannya lagi dengan sekarang, dengan beberapa pemain yang cedera, dengan beberapa kondisi yang ya sulit dikatakan lah, dan hasilnya memang draw gitu ya semalam. Ya kita ini aja lah, dianggap hiburan saja. Mungkin dengan Bayangkara memang musim ini harus bermain draw gitu ya. Nah kita loncat ke kabar selanjutnya teman-teman. Ini mengenai untuk skuad Persib Bandung semalam dinilai oleh Bojan Hodak sudah bermain baik. Bahkan lini pertahanan Persib itu bermain sangat baik, lini tengah itu sudah bermain baik juga, apalagi banyak debutan terutama Azikri gitu yang bermain walaupun baru debut, baru pertama kali, itu tidak grogi, bagus katanya, baik sekali lah untuk pemain pemula yang melakukan debut gitu ya. Dan ini ya diapresiasi gitu dibanding beberapa pemain senior. Di situ kan ada Febri yang main, terus babak kedua ada Ferdiansyah, lalu ada juga Arsan. Nah ini menjadikan satu-satunya yang dipuji Bojan Hodak hanya Azikri saja, yang lainnya mungkin masih perlu pembenahan. Dan ya kita juga bisa melihat sendiri lah ya bagaimana mereka waktu main semalam. Nah ini selain memuji juga Bojan Hodak harus memutar otak ke depannya, karena sempat frustasi juga karena selain pemain kemarin yang cedera, akumulasi kartu, ditambah lagi ya semalam ini Ciro Alves cedera. Jadi kita bisa lihatlah masalah dari Persib ini menurut Bojan Hodak hanya di lini depan kalau masalah semalam gitu ya. Jadi ya kita sulit mencetak gol, sulit menciptakan peluang, dan itu berasa banget. Makanya ya inilah yang akan dibenahi katanya. Jadi
ditambah lagi beberapa pemain cedera, apalagi Beckham Putra yang besok mungkin lusa harus bergabung dengan skuad timnas U23, akhirnya ya harus masuk rumah sakit gitu ya. Semalam juga kena ankle-nya. Nah ini aduh, kalau ankle, hamstring, Ciro kena hamstring, Beckham kena ankle, ini permasalahan yang waduh agak berat lah gitu ya, agak serius. Jadi apalagi sampai masuk rumah sakit, menandakan ya apakah memang Beckham tidak diizinkan main di timnas U23 atau bagaimana, karena sebelumnya pun waktu dipanggil Beckham masih cedera dan akhirnya dipulangkan gitu ya oleh timnas U23. Nah ini kejadian lagi, sebelum berangkat malah udah cedera duluan. Jadi ya kita tunggulah kabar selanjutnya, mudah-mudahan tidak apa-apa dan bisa melanjutkan ia tampil dengan tim Garuda gitu ya untuk Beckham Putra. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.